Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat klinik mobil, kembali lagi bersama saya di channel klinik mobil. Oke, teman-teman, di kesempatan malam hari ini saya ada sebuah pekerjaan ya, repair ECU lagi, teman-teman ya. Ini ada ECU masuk dari Pak Arif, teman-teman ya. Ini customer kita yang dari daerah Salaman, Magelang, teman-teman. Ini ECU Great Corolla tahun 94 kalau nggak salah. Oke, tadi bapaknya itu siang-siang datang ke sini nemuin saya langsung dan membawa sebuah ECU, dan ini throttle body, ini ISC-nya ya. Ini cerita dari Pak Arif itu, mobil beliau itu sudah masuk dua bengkel ya. Dua bengkel mobil dan sudah habis biaya banyak, teman-teman ya. Suruh ganti ini ganti itu ganti ini ganti itu, tapi penyakitnya itu nggak sembuh, teman-teman ya. Jadi untuk penyakit mobil Great Corolla-nya Pak Arif ini itu tuh kalau pagi susah hidup, teman-teman ya. Jadi kalau pagi di start itu dia hidup sebentar mati, hidup sebentar mati, nggak mau langsam. Dan nanti kalau sudah temperaturnya agak panas ya, mesin itu digas berbet, teman-teman ya, berbet 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 ya. Jadi nanti kalau pas RPM tertentu dia berbet. Terus nanti kalau sudah didiemin 2 atau 3 hari nggak dipakai itu, untuk akinya tekor, teman-teman ya. Terus nanti sudah di strum lagi akinya, terus di on kan, cek engine-nya itu kalau pas on itu dia kadang kedip-kedip ya, nggak normal gitulah. Jadi ini ceritanya itu, udah masuk bengkel, sudah minta diganti apa-apa, dan terakhir itu ini bengkelnya nggak tahu bengkel mana ya, minta diganti ini satu gelondong, teman-teman ya. Jadi tadi pagi sudah WA saya dulu mau ngecekkan ECU ya, saya bilang ya oke. Terus dibawa sama ininya kata bengkelnya itu rusak, teman-teman ya. Dan ini tadi sudah saya cek untuk ISC nya ini, memang gejalanya dia rusak, teman-teman, tapi setelah saya bongkar ya, teman-teman, ini untuk aktuator ISC nya ini, untuk tahanannya saya ukur tuh masih normal ya, sekitar 22 ohm ya. Nah, setelah saya cek itu ternyata asnya yang di sini, yang untuk buka tutup valve-nya ini itu macet, teman-teman ya. Macet. Jadi motornya ini gerakinya panas. Ini sampai ini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini agak meleleh, teman-teman ya, karena dia maksa buka tapi dia sininya macet jadinya panas ya. Dan imbasnya itu ke ECU-nya, teman-teman ya, karena kalau ininya apa ECU-nya masih normal, dia masih mau ngasih perintah ke ISC-nya. Nah, selagi dia dihidupkan, dia tetap akan ngasih perintah ke ininya, ngasih tegangan terus ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi selagi ECU-nya ini masih normal, masih mau ngasih perintah ke ISC-nya ini, dia akan tetap ngasih perintah ya. Sedangkan kalau ISC-nya ini dikasih perintah tapi sininya macet, untuk motornya sini ya, untuk yang asnya ini macet ya, jadi dia panas di sini. Nah, ini agak meleleh, teman-teman nih. Nah, tuh ya ini ya. Nah, sedangkan kalau namanya drivernya ngasih perintah tapi sininya panas, otomatis imbasnya ke sini lagi, teman-teman ya. Ini saya nggak curiga banyak-banyak, teman-teman, di bagian ECU ini. Nih bisa dilihat nih. Nah, tuh ada yang meleleh tuh ya. Nah, tuh. Terus ini di bagian sini juga ini. Nah, ini untuk bagian elko-nya itu, teman-teman ya. Kebanyakan penyakitnya Great Corolla itu hanya di bagian elko-nya ini. Mungkin pertama dari usia ya, yang mungkin dari 94 sampai sekarang itu udah berapa tahun ya. Terus kedua, kerusakannya dari ini, teman-teman, yang sering macet tapi jarang diperhatikan ya, ini ISC-nya ini bikin sininya short ya. Ini langsung saja saya ganti untuk elko-nya ini ya, yang meledak ini ya. Ini meledak ya, teman-teman ya, dan itu cairannya meleleh ke PCB-nya itu, hitam-hitam itu. Nih, ini juga nih. Ini sudah saya belikan untuk komponennya, murah saja ya. Nanti langsung saya ganti, saya rakit kembali, besok saya coba ke kendaraannya. Nanti mungkin di sana masih nyetel-nyetel kayak nyetel ini
TPS ya. Ini kan harus disetel untuk middle switch-nya, terus nanti ini juga masih disetel untuk putaran langsamnya. Ya, ini sudah saya cek ya, sudah mau buka nutup untuk valve-nya ini. Pertama tadi nggak mau, dia macet ya. Setelah saya cek ini hambatannya itu masih masuk ya, sekitar 0,22 ohm kanan dan kiri ya. Ternyata setelah saya cek pakai power supply, ini nggak bisa buka nutup, macet ternyata. Terus tadi saya bongkar, kasih minyak rem teman-teman ya. Alhamdulillah dia mau gerak lagi. Nah, ini masih bisa dipakai, tidak jadi ganti satu gelondong ya, maneman ya. Oke ya teman-teman, saya mau mengganti untuk elko nya dulu. Ini sudah saya belikan sesuai nilai yang dibutuhkan di sini. Akan saya ganti dulu. Oke teman-teman ya, ini untuk elko nya sudah saya ganti ya. Ini bekasnya, ini ada yang meledak teman-teman. Nih, kakinya hilang satu ya. Oke, dan di ECU ini tidak akan saya cek-cek bagian lain karena ini masih bisa hidup, tapi hidupnya kurang normal, kurang stabil ya. Cuma di bagian elko tadi yang saya ganti, akan kita pasang kembali di frame-nya ya. Terus nanti kita pasang lagi di kendaraannya dan kita cek ya. Karena saya juga belum tahu ya kondisi kendaraannya seperti apa. Karena ini tadi kesini cuma bawa ECU sama ini throttle bodinya. Ya, suruh ngecekin untuk ISC dan TPS nya yang ternyata masih bagus ya. Dan ini dari bengkel sebelumnya itu minta diganti ini karena karena yang rusak katanya. Dan saya cek itu memang tadi ini untuk ISC nya itu untuk valve nya macet, tapi masih bisa diatasi. Untuk asnya itu tadi saya kasih minyak rem dan saya putar-putar itu masih mau enteng lagi, dan saya cek motornya juga masih bagus. Jadi ini tidak perlu diganti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu, mungkin dilanjut besok ya. Pas waktu di kendaraannya nanti saya videokan lagi. Nanti hasilnya seperti apa teman-teman. Apakah mau normal lagi atau ada masalah di bagian lain, harus kita cek di kendaraannya dulu teman-teman. Ini elko-nya yang meledak ada dua tadi teman-teman ya. Yang di bagian sini. Nah, ini yang ada ngelupasnya itu tadi kena cairan elektrolitnya. Ingat ya teman-teman ya, kalau cairan elektrolit kena PCB itu dia bisa rusak, terutama yang rusak jalur yang kecil-kecil tuh. Jadi kalau pas ngecek ECU, pastikan untuk jalurnya tidak ada yang putus ya, jika ada penggantian elko yang meledak. Oke teman-teman ya, kita lanjut besok di kendaraan teman-teman. Ini akan kita pasang lagi di casingnya. Oke teman-teman, ini ECU sudah selesai di repair ya, kan kita pasang di kendaraannya. Kalau kemarin keluhannya itu kalau awal dihidupkan mudah, tapi nanti setelah panas mati sendiri. Setelah mati itu ya, nanti dihidupin itu sudah nggak mau hidup lagi, dan cek engine-nya sudah nggak hidup. Itu keluhannya awalnya ya. Ini kan saya pasang dulu ini ya, yang kemarin ya sudah di repair, kan saya pasang dulu di kendaraannya. Oke teman-teman ya, ECU sudah saya pasang dan sementara saya posisikan di luar dulu. Nanti misal ada kekurangan masih sudah gampang nyopotnya. Sekarang coba kita hidupkan untuk mesinnya. Nah, cek engine nyala ya, normal. Kita hidupkan mesinnya. Nah, tuh mesin hidup ya. Ini naik RPM-nya ya. Ini ISC-nya sudah saya betulkan kemarin karena asnya macet ya. Ini sekarang sudah dipasang normal ya. RPM juga nggak ngedrop. Nah, ini tinggal nunggu panas, nanti mati sendiri apa enggak ya kalau panas ya. Coba saya AC ngedrop apa enggak ya. Nah, tetap stabil segitu ya. Ini belum saya setel untuk ISC nya,
Nanti akan kita setel di 750 rpm. Ini idle up AC nya juga masih berfungsi ya. Nah, kita tunggu sampai temperatur panasnya tercapai ya. Oke teman-teman ya, temperatur panasnya sudah separuh ya. Dan kata Pak Arifnya itu kalau temperaturnya sudah separuh biasanya suka mati sendiri dan dihidupkan lagi itu susah ya, karena cek engine-nya yang di sini itu nggak nyala. Jadi ketika sehabis mati sendiri itu dihidupkan lagi sudah nggak bisa ya. Ini sudah normal, nggak mati-matian. Di lampu juga nggak ngedrop, kita AC juga nggak ngedrop tuh ya, tetap stabil ya. Ini sudah naik sedikit nih idle up-nya ya. Nah ini udah normal ya teman-teman ya. Ini udah normal teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kita tanya sama pemiliknya ya, gimana ceritanya sebelumnya dan sekarang setelah di repair ECU nya seperti ini. Nanti testimoninya akan saya mintakan langsung ke pemiliknya. Oke teman-teman, jadi untuk perbaikan ECU grade Corolla-nya sudah selesai, sudah dihidupkan. Dan monggo Pak Arif, pripun pendapatnya Pak Arif? Alhamdulillah, saya lihat dari tadi ini yang terakhir sudah stabil, sudah mau idle. Kalau kemarin ya, kalau pagi ya nggak mau idle. Kalau pagi nggak mau idle, apalagi kalau sudah 3 hari 4 hari itu ada, kalaupun di starter bisa itu ada kayak berebet gitu. Oh ya, berarti pengapiannya tidak normal ya. Stabil ya, kayak pengapiannya nggak normal itu. Itu yang kemarin yang terjadi. Meskipun kalau sudah hidup di jalan sampai kemana-mana juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya, jadi cuman di bagian bangun tidur ya. Bangun tidur itu bangun tidurnya masih males. Iya, sulit bangun itu. Berarti ini untuk ECU nya sudah saya perbaiki ya, jadi kerusakannya di bagian power supply-nya, jadi nggak normal ketika dibutuhkan tegangan dia malah hilang. Jadi ini Pak Arif, untuk ECU nya garansinya 1 bulan. Oh, iya. Di bagian kerusakan yang sama ya, dengan catatan tidak dibuka untuk ECU nya, segel-segel tidak dibuka, aman lah pokoknya. Oke, siap. Jadi ini keluarnya sudah teratasi ya, tinggal itu ada PR di bagian tachometernya tidak akurat teman-teman ya. Jadi di pembacaan RPM 3000 itu sudah limiter, harusnya sampai 6500 lebih itu baru limiter. Tadi Pak Arifnya bilang katanya di RPM 3000 berbet, ternyata setelah saya cek itu untuk jarum tachometernya ngaco. Nggak normal. Jadi di RPM 2000 ke atas dia sudah ngaco, sudah lambat naiknya. Jadi sebenarnya RPM sudah mencapai 5000, dia baru terbaca 3000 seperti itu. Ini masih jadi PR ya Pak Arif ya. Iya, nanti mungkin untuk selanjutnya itu. Ya, jadi untuk yang keluhan ini sudah teratasi ya. Tinggal nanti dicoba untuk pagi hari masih susah apa enggak. Nanti kalau masih susah tinggal calling saya saja. Siap. Nah, tapi kalau dilihat dari yang tadi sudah dipanasi sampai lama juga nggak ada masalah, nggak mati-matian ya teman-teman ya. Oke Pak Arif, makasih ya atas kepercayaannya servis ECU tempat saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.